Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang menonton dimanapun kalian berada. Bersukacita kita bisa bersama-sama berkumpul lewat udara secara virtual, secara online untuk memuji nama Tuhan dan tentunya mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu marilah kita mengambil tempat yang senyaman mungkin untuk kita mulai menyembah Tuhan pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami panggil Engkau Aba Bapa karena Engkau yang selalu ada Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus menjamah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat anak-anak-Mu. Kau
pernah tutup mata. Engkau menjaga kami, Kau terima pujian penyembahan kami Tuhan. We feel your presence God. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, yang kami mau ingat. Tak mau kami sia-siakan Tuhan. Penyembahan kami hanya bagi-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, karena darah-Mu lah yang telah membebaskan kami Bapa. Karena darah-Mu lah Tuhan kami merdeka, kami sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa, karena darah-Mu lah yang membebaskan kami Tuhan, memberikan kami kemenangan. Thank you Lord. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh,
Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat persekutuan pada hari ini. Terima kasih buat darah Yesus yang sudah dicurahkan di salib Golgota untuk menebus kami daripada segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa, dan yang sudah memenuhi tuntutan iblis, sehingga darah Yesus memberikan kami jaminan kehidupan yang kekal buat kami. Tetapi juga darah Yesus memberikan jaminan untuk kesehatan, kesembuhan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap ada di dalam perlindungan darah Yesus setiap hari, setiap saat. Karena Tuhan, kami adalah milik umat-Mu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami akan terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati firman Allah, biar firman Allah mendatangkan remah, mendatangkan iman bagi setiap kami yang mendengar. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, karena keadaan lalu kita harus beribadah di rumah masing-masing, diam di rumah saja untuk coba menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hari ini saya mau bicara tentang kegerakan kaum awam dalam gereja untuk menuju kepada gereja sempurna. Karena kita tahu setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus dan tidak ada satu orang pun yang tidak penting dalam tubuh Kristus. Semua orang percaya itu penting. Dan itu sebabnya mereka harus mempersiapkan diri menghadapi zaman yang semakin akhir ini, semakin dekat terakhir ini. Dan kita melihat bahwa Matius pasal 24 ayat 31 sampai 35 berbunyi demikian. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit sampai yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut atau bertunas dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas semakin mendekat. Musim panas bicara tentang tekanan, kegelisahan, dan masa yang sukar, masa yang tidak nyaman. Ayat 33, demikian juga kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu sampai selama-lamanya. Jadi Alkitab juga berbicara tentang waktunya sudah dekat. Apa yang diungkapkan oleh kitab Daniel ini bicara tentang akhir zaman dan waktunya sudah sangat dekat. Daniel pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman. Ayat 19, lalu berkatalah ia,
Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Ayatnya yang ke-14, ayat 24. Kekuatan akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang yang berkuasa akan dibinasakan, dan juga umat orang kudus. Jadi kita lihat, saudara-saudaraku, akhir zaman ini akan meliputi semua orang, baik gereja Tuhan atau orang-orang kudus, maupun orang-orang yang berkuasa, mempunyai kekuasaan dan kekayaan dalam dunia ini. Semua akan berhadapan dengan masa-masa kesudahan ini. Apa yang kita perhatikan, saudara-saudaraku, mengenai akhir zaman ini, sekali lagi bahwa sudah cukup banyak penjelasan-penjelasan mengenai pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Misalnya, banyak orang berbicara tentang, misalnya dari Mazmur 91, Tuhan akan memelihara dan melindungi orang percaya sehingga tidak akan kena malapetaka, tidak akan kena dengan kesengsaraan dunia ini. Tapi walaupun demikian, saudara-saudaraku, saya tidak berbicara tentang sekedar hanya penghiburan saja, tetapi saya ingin mempersiapkan gereja untuk masuk ke dalam menjadi gereja yang sempurna. Tetapi kalau kita lihat, saudara-saudaraku, kalau ini bicara tentang kebangunan rohani, kegerakan rohani, maka hal-hal ini harus terjadi menurut firman dan menurut cara-cara yang rohani, yaitu firman dan Roh Kudus. Menurut Kisah pasal 6 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa yang paling utama ialah firman dan Roh Kudus. Dalam gereja, kegerakan gereja mula-mula, faktor yang paling utama ialah firman dan Roh Kudus. Firman membangkitkan iman kita kepada Tuhan, dan doa menghadirkan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, penting sekali semua orang dididik dengan firman Allah dan dilatih untuk berdoa. Ini berlaku buat semua orang percaya, baik orang besar maupun orang kecil, baik penguasa maupun orang-orang biasa, orang-orang rendah, baik orang kaya maupun orang miskin, orang susah. Semua orang harus dididik dengan firman Allah sebagai anggota tubuh Kristus untuk masuk dalam gereja yang sempurna. Dalam Matius pasal 24, setelah Yesus bicara tentang semua gedung-gedung akan diruntuhkan dan tidak akan ada batu yang tersusun di atas batu yang lain, maka ayat yang ketiga dari Matius pasal 24, murid-murid datang dan berbicara kepada Yesus dan bertanya, bilakah itu semua akan terjadi? Dan apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan? Dan apakah tanda-tanda kesudahan dunia ini? Itu sebabnya Yesus memberikan 10 tanda di dalam Injil Matius pasal 24. Jadi hal yang pertama kita lihat dari Injil Matius pasal 24, mulai ayat yang keempat, ayat yang kelima, itu tanda yang pertama, akan hadirnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Dan yang kedua, tanda yang kedua adalah ayat 6 dan 7 Matius pasal 24, akan kedengaran deru perang yang mengakibatkan kesusahan dan kematian. Yang ketiga, ayat 9 dan 10, kamu akan dibenci
disiksa dan dibunuh karena nama Tuhan. Yang keempat, ayat 11 sampai 13, nabi-nabi palsu dan atau pendeta-pendeta palsu akan berkeliaran dengan pemberitaan yang palsu. Yang kelima, akan terjadi kegerakan penginjilan seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa ini adalah bicara tentang kebangunan rohani yang besar. Dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai yang keempat, itu dijelaskan juga digenapi oleh Yesus dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan seterusnya. Ya, ulang lagi. Kita masuk. Roh Tuhan Allah, Yesaya 61 ayat 1. Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperhatikan keagungannya. Ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ini kegerakan Roh Kudus yang tanda yang kelima yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, diberitakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ini. Kita lihat juga Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepadamu, kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini suatu kegerakan yang akan terjadi, saudara-saudaraku. Kita lihat dari ayat 1 itu bahwa bangkit menjadi teranglah bagi dunia. Karena kalau gereja tidak bangkit, artinya tidak ada kegerakan, maka akan tergolong 5 anak darah yang bodoh, yaitu orang-orang yang sudah lama iring Tuhan tetapi tidak penuh dengan Roh Kudus. Mereka akan tertinggal pada zaman antikris, tidak turut terangkat ke padang gurun, penyingkiran, sehingga mereka masuk zaman antikris. Untuk hal ini, mereka harus memilih salah satu dari dua. Mereka tetap setia iring Tuhan dan akan menghadapi sengsara oleh antikris, seperti apa yang kita lihat dalam Injil Matius pasal 24 dan juga digenapi dalam, dikutip dari pembukaan meterai itu, peniupan sangkakala yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Akan datang masa sengsara dalam Matius pasal 24 ayat 21. Ya, pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Orang-orang yang tetap setia, yang tertinggal itu, dan tetap setia mengiring Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mereka akan disiksa oleh antikris sebagai sebuah siksaan yang dahsyat yang tidak pernah terjadi sejak awal dunia dan tidak akan pernah terjadi lagi. Apa yang kita lihat, saudara-saudaraku, di beberapa tempat di dunia ini, ibu-ibu hamil di perutnya dibelah sama mereka, lalu bayinya dikeluarkan, kandungannya dikeluarkan. Atau beberapa di satu tempat di Indonesia pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, anak-anak kecil ditangkap, dipegang di kakinya, lalu diputar-putar di atas dan dilepaskan, dibenturin ke tembok, kepalanya pecah dan anak itu mati. Saudara-saudaraku, tergeletak. Itulah penyiksaan antikristus. Atau mereka dapat mengikuti antikris, saudara-saudaraku, dan menerima tanda 666 di dahi atau di tangan kanannya, tapi hanya untuk sementara waktu saja, karena itu akan berlanjut terus sampai Tuhan datang. Tidak lama lagi kedatangan Tuhan Yesus dan semuanya akan dibinasakan oleh kedatangan Tuhan. Ini bukan pemberitaan yang mengerikan dan menakut-nakuti, saudara-saudaraku, karena Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, dan itu sebabnya kita lebih banyak menekankan kepada kegerakan kaum awam yang menghasilkan gereja rumah dan mendidik orang dalam kebenaran firman Allah dan melatih mereka dalam doa untuk menuju kepada gereja sempurna yang akan, saudara-saudaraku, layak diangkat ke padang gurun jauh daripada masa antikris itu. 5 anak darah yang pintar, Matius pasal 25. Itu sebabnya, saudara-saudara, hal yang pertama kita lihat 10 tanda dari Injil Matius pasal 24. Yang kedua, Wahyu pasal yang ke-6 tentang pembukaan 7 meterei yang kita lihat dari kitab Daniel bahwa itu termeterei segitu lama, untuk waktu yang lama sekali, untuk beberapa waktu, generasi. Tetapi yang dibukakan pada akhir zaman. Wahyu pasal 6, kita lihat di sana mengenai pembukaan 7 meterei dan pasal 8 ayat 1, Wahyu pasal 8 ayat 1, Wahyu meterei yang ke-7. Hal yang kedua ialah peniupan 7 sangkakala dalam Wahyu pasal yang ke-8 dan ke-9. Wahyu 6 ayat 1 dan 2 kita melihat peniupan sangkakala itu. Lalu muncullah seekor kuda putih yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 19 itu bicara tentang penginjilan. Bukan antikris seperti paham beberapa orang lain. Ayat 3 dan 4, sangkakala yang kedua ayat 3 dan 4, Wahyu pasalnya yang ke-6 itu, yaitu kuda merah padam, bicara tentang perang, yang dijelaskan oleh Matius pasal 24 ayat 6 dan 7, akan ada bunyi deru perang sejak perang dunia yang pertama, dan itu akan memuncak terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sangkakala yang ketiga ayat 5 dan 6, kuda hitam berbicara tentang kelaparan. Ayat yang ke-5 dan ayat 6 dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18, kita lihat chip 666 dipasang kepada pengikut-pengikut antikristus dan tidak ada yang dapat membeli dan menjual. Juga disambung dengan pasal Wahyu pasal 14 ayat 10 dan 11. Sangkakala yang keempat kita lihat ayat 7 dan ayat 8. Seperempat penduduk dunia akan terbunuh oleh karena sebab perang, penyakit sampar, virus dan binatang buas. Kemungkinan antara meterei ketiga dan keempat ini akan berjalan terus
Nah, gereja sempurna akan disingkirkan ke padang gurun karena akan menyusul kuasa antikris. Meterai sangkakala yang kelima, aniaya yang besar di bumi. Seperti tadi kita sudah baca bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itulah aniaya besar yang diciptakan oleh Antikristus khusus kepada orang-orang percaya yang tertinggal, yang tidak masuk dalam gereja sempurna. Dan ada hamba Tuhan yang mengatakan, mendapat peneguhan dari Tuhan bahwa kegerakan besar yang akan terjadi dalam Yesaya pasal 60 dan 61 itu, orang-orang itu akan mengalami kasih karunia daripada Tuhan yang begitu hebat, sehingga mereka langsung kepenuhan Roh Kudus, dan mereka akan, waktu yang singkat mereka akan ikut tersingkir ke padang gurun, jauh daripada kuasa antikris itu. Tetapi orang-orang percaya yang sudah lama iring Tuhan, rajin ke gereja, tetapi tidak penuh Roh Kudus, mereka tertinggal seperti 5 anak darah yang bodoh, dan mereka akan masuk dalam zaman antikris. Itulah yang akan disiksa oleh antikris. Mereka akan didorong untuk menerima chip 666 daripada antikris, atau tetap setia iring Tuhan dan menghadapi konsekuensi dari antikris. Atau mereka bisa mengikuti antikristus hanya untuk beberapa waktu sementara saja, karena tidak lama Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dalam Injil Matius pasal 24 itu, tanda yang ke-9 dan ke-10, itu ayat 29 sampai 38, itu kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Yang digambarkan seperti pada zaman Nuh, orang-orang tidak sadar bahwa Nuh masuk dalam bahtera dan hujan besar akan datang dan membinasakan mereka semua. Begitulah juga pada akhir zaman, orang-orang sibuk kumpulkan harta kekayaan, pesta pora, kawin-mawin, membangun, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus dan berakhir segala sesuatu. Tanda yang ke-8 dalam ayat 23 dan 24, Mesias-Mesias palsu dan hamba-hamba Tuhan yang palsu, serta nabi-nabi palsu akan berkeliaran. Dan ketigaan iblis akan menyatakan dirinya, yaitu binatang yang disembah dengan patungnya yang bisa berbicara, dan nabi palsu serta iblis itu sendiri. Itulah ketigaan setan yang akan menjadi nyata di dalam sangkakala yang ke-8 ini. Lalu disambung tadi dengan kedua Romawi, yaitu peniupan 7 sangkakala. Sangkakala yang pertama tadi, Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Dan sangkakala yang kedua, Wahyu 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, Wahyu 6. Dan sangkakala yang ketiga, ayat 5 dan 6. Sangkakala yang keempat, ayat 7 dan 8. Sangkakala yang kelima, aniaya besar di bumi yang belum pernah terjadi.
Seperti Matius pasal 24 ayat 21 tadi itu. Dan tidak akan terjadi lagi. Kemudian sangkakala yang keenam yang dijelaskan oleh Yesus dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17 tadi itu, akan terjadi gempa bumi, matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah darah dan bintang-bintang akan berguguran ke atas bumi. Materai yang ketujuh, Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Gereja yang sempurna bersama Kristus, penyingkiran ke padang gurun. Nah, sesudah ini kita akan lihat pembukaan datangnya 7 cawan murka Allah dalam Wahyu pasalnya yang ke 15 dan 16. Pencurahan 7 cawan murka Allah dalam Wahyu pasal 15 ayat 16. 15 Wahyu pasalnya yang ke-15 dan Wahyu 16. Saya ulangi lagi saudara-saudaraku bahwa kita tidak bicara tentang penghiburan-penghiburan yang akan terjadi bagi orang-orang percaya saudara-saudaraku, atau mereka dibebaskan daripada bencana yang akan terjadi seperti penyakit sampar atau virus dan sebagainya. Tetapi kita ingin membangun saudara-saudaraku bahwa setiap orang percaya itu adalah penting bagi kerajaan Allah, dan mereka harus dididik dengan firman Allah dan dilatih dalam doa untuk mencapai atau bergabung termasuk dalam gereja yang sempurna, kedewasaan rohani seperti Kristus, dan menuju kepada gereja sempurna. Kalau kita baca ke dalam Bilangan pasal 11, maka kita melihat bahwa tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang mampu untuk mendidik atau membawa orang-orang percaya menuju gereja yang sempurna atau mencapai tujuan akhir. Seperti Musa juga menjerit kepada Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat 14 dan 15, ini jeritan Musa, menyatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pendeta pun yang mampu untuk mendidik umat menuju gereja yang sempurna. Ayat 14 dan 15 berkata, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini atau seluruh umat ini. Terlalu berat bagiku. Jika Allah berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, supaya aku tidak melihat celakaku. Dan solusinya, Allah memberikan solusi dalam ayat 16-17. Demikian. Jadi inilah kegerakan kaum awam yang diberikan oleh Allah kepada Musa, kepada seorang pemimpin rohani. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hamba Tuhan itu, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur-pengatur pasukan. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Jadi Allah memberi solusi, mengumpulkan kaum awam bersama-sama dengan Musa, dengan hamba Tuhan itu, untuk berdiri di sana bersama-sama dengan Musa. Dikatakan, aku akan turun, ayat 17, aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Lalu jadi tidak usah
engkau seorang diri memikulnya. Jadi ada sekelompok kaum awam yang berdiri bersama-sama dengan hamba Tuhan itu sebagai sebuah solusi, dan roh yang daripada hamba Tuhan itu diambil dan dibagikan kepada sekelompok awam itu supaya mereka sehati sepikir seperti apa yang kita lihat dalam gereja mula-mula, yaitu Kisah 1 ayat 14. Mereka semua tekun berdoa bersama-sama dengan sehati sampai terjadi pencurahan Roh Kudus dalam Kisah pasal 2 itu. Jadi kita lihat kesepakatan dan kesatuan daripada gerakan kaum awam itu berdiri bersama-sama dengan hamba Tuhan itu untuk membawa gereja menuju pada gereja yang sempurna, atau mendidik mereka dalam kebenaran firman Allah dan melatih mereka dalam doa untuk mengalami lawatan kuasa Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atas mereka untuk masuk dalam gereja yang sempurna. Sekali lagi dari ayatnya yang ke-13 dan 14 tadi, 14 dan 15 tadi itu, bahwa tidak ada seorang hamba Tuhan yang mampu membawa umat itu menuju gereja sempurna kecuali dengan hadirnya gerakan kaum awam yang akan mendidik seluruh orang percaya, anggota tubuh Kristus, dididik oleh para kaum awam untuk berdiri bersama-sama, memikul tanggung jawab bersama-sama dengan hamba Tuhan menuju kepada gereja yang sempurna. Saya kira itu dulu saudara-saudara sekalian. Kita sudah melihat tadi bahwa dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 dan 60 itu ada kebangunan rohani yang luar biasa, seperti hal yang kelima yang diungkapkan oleh yang Yesus katakan tadi itu dalam Matius pasal 24 itu, penginjilan sedunia akan saudaraku akan terjadi dan kebangunan rohani yang besar akan datang, dan semua orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, mereka lalu, saudaraku, sebuah kegerakan di mana di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di mana saja mereka berada, mereka dilawat oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka berteriak dan menyanyi dan menangis, berseru kepada Tuhan dan meminta kasih karunia daripada Allah. Orang-orang ini yang bertobat, saudaraku, dan langsung kepenuhan Roh Kudus, lalu besoknya mereka akan ikut terangkat bersama-sama dengan gereja yang sempurna ke padang gurun, disingkirkan daripada mata ular itu atau antikris, kuasa antikris. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan siapkan hati-hati saudara-saudara sekalian, dan karena kita akan terima ini dengan iman sampai mujizat Allah terjadi. Itu hanya melalui iman saja. Jadi kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh, tidak ada mujizat akan terjadi. Karena melalui kematian Kristus semua dosa, menurut 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 katakan bahwa oleh pengorbanan Kristus kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama dan dosa-dosa masa lalu itu sudah dibereskan di Golgota oleh Yesus, kematian Yesus Kristus. Dan dia bangkit karena dia Tuhan. Artinya sebagai orang percaya, ini pergumulan masing-masing setiap orang percaya, bahwa kalau kita sudah masuk dalam keselamatan, artinya hidup kita berubah sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi itu. Kita menjadi manusia yang baru. Jadi nada bicara dan sikap serta tingkah laku kita juga berubah semuanya, karena
kita sudah menjadi manusia yang baru melalui kematian Kristus. Yang kedua, kita akui Dia sebagai Tuhan. Karena Injil Matius mengatakan bahwa para wanita itu bersaksi bahwa Tuhan sudah bangkit. Kenapa Dia bangkit? Karena memang Dia Tuhan. Dia Tuhan karena Dia bangkit. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita terima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus patuh kepadanya. Patuh kepada perintah Tuhan, patuh kepada firman Allah. Ini adalah kehidupan semua orang percaya yang akan disiapkan menuju pada gereja yang sempurna. Dengan iman, saudara, pegang roti itu di tangan kanan dan diangkat sedikit sebagai tanda kita menghormati dan menjunjung tinggi pengorbanan Kristus bagi kita semua. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Jadi kita juga perlu mengikuti, mengucap syukur kepada Tuhan dengan iman. Dan menerima ini, memakan ini dengan iman. Bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Sebagai manusia baru yang diciptakan oleh karena pengorbanan Kristus. Semua dosa-dosa dan pelanggaran kita masa lalu sudah diselesaikan di salib Golgota. Dan menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 17 kita sudah menjadi manusia yang baru. Mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku, yaitu tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat, Yesus sudah menderita sengsara dan menanggung pengorbanan, memikul semua dosa-dosa kita di salib Golgota. Dan ingat bahwa Dia pasti akan datang kembali. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Diangkat sedikit, hati-hati supaya tidak miring. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dengan iman. Darah yang tertumpah di Golgota telah membereskan semua dosa dan pelanggaran kita. Kita dijadikan ciptaan baru dalam Tuhan. Minumlah dengan percaya dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat dan mujizat Allah. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan buat pengorbananmu yang dahsyat itu ya Tuhan. Telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menjadikan kami manusia baru di dalam Engkau, menjadikan kami ciptaan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Dan semua dosa-dosa dan kesalahan kami masa lalu sudah diselesaikan oleh Yesus di salib Golgota. Sehingga kami menjadi manusia baru, layak dan berkenan di hadapan Allah sebagai orang-orang percaya, anggota tubuh Kristus yang menuju kepada gereja yang sempurna, masuk dalam penyingkiran, jauh daripada kuasa antikris dan menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus terimalah berkat dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih karunia dan belas kasihan kemurahan Tuhan berlaku atas kami semua. Itu sebabnya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, untuk Tuhan menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, Engkau membebaskan kami daripada kuasa antikristus yang datang menyiksa seluruh orang yang tertinggal ya Tuhan Yesus. 5 anak darah yang bodoh. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Berkati anak-anak ya Tuhan, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagaimana Engkau memeluk anak-anak pada zaman dulu ya Tuhan, dan memberkati semua anak-anak ya Tuhan, menjadi anak-anak keberkatan, anak-anak yang memuliakan Allah, anak-anak yang dididik ya Tuhan dengan firman Allah, anak-anak yang dilatih untuk berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat ya Tuhan, lindungi dan pemeliharaan Tuhan. Mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Itu sebabnya pelihara mereka semua dalam naungan kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan mujizat kuasa-Mu yang heran. Berkati usaha pekerjaan dan kehidupan mereka. Sehat-sehatkan mereka semua ya Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, kebahagiaan dan keberkatan Allah atas seluruh rumah tangga dan usaha pekerjaan mata pencaharian anak-anak-Mu. Dan kami memohon Tuhan, kasih karunia-Mu. Diberkatilah seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami lepaskan berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.